Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Hari ini tanggal 12 Maret 2024. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa ini kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan rezeki. Tetap semangat, walaupun di bulan puasa kita tetap harus on beat ya. Tetap semangat, jangan patah, jangan mudah menyerah. Biasalah kalau hari pertama, hari kedua puasa itu pasti akan sepi banget. Tapi nanti selanjutnya akan kembali normal, dan menjelang akhir itu biasanya banyak tipnya gede-gede. Jadi buat orang-orang kantor yang mendapat THR biasa ngasih tipnya tuh ugal-ugalan gitu. Ya, untuk video kali ini gue akan mereview mobil gue yang sudah pemakaian lebih dari 1 bulan. Jadi kan gue terima mobil ini itu adalah 22 Januari 2024. Sekarang sudah tanggal 12 Maret. Jadi hampir 1 bulan lebih lah ya, hampir 2 bulan lah gue pakai mobil ini. Kira-kira apa aja yang ada di mobil ini, kita lihat semuanya satu persatu, bagian per bagian. Oke, kita mulai dulu dari depan. Nah, dari depan ini, mobil ini depan sih masih mulus ya, masih tidak ada luka atau apa. Mungkin hanya beberapa garis-garis halus, nanti gua akan tunjukin karena ini bodinya kan warna hitam. Bodi warna hitam itu biasa kena garis-garis halus bro, kena kuku, cakaran kucing atau apa, ranting atau apapun itu akan menimbulkan garis-garis halus ya. Overall di bagian depan sini masih bersih, masih mulus, tidak ada luka, dan headlamp juga masih bersih karena ini mobil masih 1 bulan lebih. Mobil ini baru pulang dari Dieng. Kemarin gua habis pelayanan ke Dieng selama 3 hari. Oke, kita lihat dari samping sekarang. Untuk ban masih bersih, bannya masih baru, masih alurnya masih tebal, masih bersih dan masih kuat ya. Terus bagian sini sih overall sih masih mulus semua ya. Oh iya, cuman ada satu ini. Ya, biar namanya juga dipakai buat online ya. Ini sudah ada garis halus, kelihatan nggak ya? Nah, di Mika Sen ini ada garis halus, gua senggolan sama tembok. Biasa kan kita pakai online masuk-masuk gang ya kan, taunya matanya ke kiri, sebelah kanannya garet. Ya ini aja nih, bagian sebelah kiri full, sebelah kanan ini hanya sebelah sini aja yang garet. Nah, kalau bagian atas juga masih mulus, kaca juga masih bersih, terus pintu-pintu juga masih bagus. Di bagian belakang sini bannya juga masih bagus ya, masih kuat. Bagian belakang ini masih bersih juga, belum ada luka, belum ada senggolan atau apapun. Nah ini bagian sini pokoknya belakang dan samping kiri, samping kanan dan depan itu masih bersih. Sekarang kita menyamping. Oh iya nih ya, ada satu luka nih. Nah nih, ini gua nggak tahu kenapa dia kayak bekas tempelan senggolan sama mobil ada tuh ya. Nah ini tapi nggak dalam sih, ini nggak dalam. Nanti coba gua kompon aja hilang apa enggak. Mudah-mudahan hilang, pakai kit aja hilang sih, kayak senggolan sama mobil. Kalau di belakang, bagian belakang sini juga masih bagus, cuman oh iya ada satu titik bro. Nah ini nih, nah ini nih gara-gara disenggol motor tuh, lumayan nih dengkok ke dalam bro, dan ini kekelupas sampai platnya, ke cat dasar udah kena semua. Jadi gara-garanya itu adalah kita lagi ngantri. Biasalah kalau setiap pagi itu kan gua ngantri tuh, kelihatan banget kan dari sini kan tuh titiknya itu. Jadi kan setiap pagi gua kan nganter istri berangkat kerja ya. Nah, kita lagi ngantri di daerah Kodau gitu menuju Jatiwarna. Biasa karena pagi itu macet.
Lagi diem-diem mobilnya tenang. Ada motor lewat samping gua gini, set. Pas lagi lewat begini, dari sebelah sini ada ibu-ibu ngebut bawa motor, ya kan? Mungkin kesiangan nganterin anaknya, ya kan? Akhirnya nabrak motor yang ada di samping gua, ceng. Motor yang sebelah sini karena ketabrak, otomatis setangnya nabrak pintu mobil gua, teng. Hasilnya adalah titik itu, ya, titik itu tuh menyebalkan ya. Ya bagaimana pun ya, nama juga di jalan guys. Kalau misalkan mobil mau mulus mah taruh di rumah aja. Ya ini bagian ini aja nih yang rusak nih gara-gara ketabrak. Oh iya, gue juga menambahkan aksesoris ya guys. Aksesoris handle pintu, pelindung handle pintu ini. Nah, fungsi dari handle ini, pelindung ini kan, ini karet nih. Nah, ini juga dalamnya karet. Jadi tinggal cara pasangnya tinggal dicopot terus ditempel aja langsung ini. Kira-kira aja ke tingkat kelurusannya. Tempel, sini juga dalam juga ditempel. Fungsinya pelindung ini adalah untuk melindungi cat di bagian sini dan di bagian dalam sini agar terlindung dari kuku ya. Jadi kalau kita sering karena sering bawa tamu ya kan, atau taksi online kan sering naik turun orang, kalau kita buka pintu kadang kuku kita masuk ke dalam gini kan. Nah, nah, kuku ini kalau kita nggak kasih pelindung ini pasti akan meninggalkan bekas garis-garis halus di dalam sini, pasti. Karena yang model handle yang seperti ini ya, model tarik ini, kalau kita nggak kasih pelindung itu kan, kalau kita masuk itu pasti di sini akan menimbulkan garis-garis halus. Jadi gua pakai ini di setiap handle pintu di mobil ini, depan kanan kiri sama di belakang kanan kiri. Nah, yang paling sering dibuka kan sebelah belakang kanan kiri kan, karena penumpang kan naiknya dari sini. Kalau kita masuk ini, bus, itu pasti sini dalamnya garis-garis semua nih, rusak pasti sininya. Jadi gua beli pelindung ini murah, cuman berapa ya, nggak nyampe 100.000 nih, gue langsung bisa pasang sendiri dan bisa melindungi bagian mobilnya. Oh iya, satu lagi nih, karet lagi nih. Ini nggak tahu kenapa, kayaknya kena bekas pohon deh. Ini kalau misalkan masuk jalan-jalan sempit ada pohon, otomatis kita libas. Nah ini kena garis halus. Tapi kayaknya ini kalau mudah-mudahan sih kalau pakai kompon atau pakai kit bisa hilang. Kalau dipoles lah bisa hilang lah. Kelihatan. Kalau kelihatan di mata sih kelihatan. Ya. Oke, sekarang kita review bagian dalam dari mobil ini. Kira-kira sudah apa aja nih, plat nomor gua ya. 2001 KIZ. Jadi kalau ada yang lihat mobil ini di jalan, tolong diklakson, jangan disenggol. Oke, sekarang kita review bagian dalam mobil ini. Kalau dalamnya sih masih bersih bro, kayak semua ini bener-bener gua jaga banget mesinnya, kebersihannya. Oke, kita lihat sudah berapa kilometer. Oke, jadi mobil ini odometernya sudah 11.081 km. Angka ini adalah hasil dari kombinasi antara mobil online dan mobil charter keluar kota. Gila, mobilnya baru sebulan lebih, kilometer udah 10.000. Dan mobil ini udah servis rutin yang kedua ya. Jadi ada 7 kali servis rutin ya. Jadi ada 7 kali. Yang pertama itu ada di kilometer 1000, dan yang kedua itu adalah kilometer 10.000. Nah, kilometer 10.000 kemarin gue udah lakukan di auto 2000 radio dalam ya. Jadi buat teman-teman yang mau servis Toyota di auto 2000 radio dalam, silahkan monggo, karena fasilitasnya lengkap, bagus.
dan harus kalau nggak mau terjebak antrian itu harus booking dulu untuk jadwal servisnya. Jadi balik lagi, ini bagian dalamnya masih bersih ya. Ini dashboard juga masih bersih. Terus cuman gua agak ini aja nih, bagian dashboard ini bahannya kok ini ya. Jadi kalau misalkan kita taruh barang atau apa tuh, kalau barang yang geser tuh meninggalkan jejak di sini garis putih. Tapi kalau dilap sih hilang. Cuman kita kan jadi khawatir ya, takutnya garet gitu. Ya, apa sih ininya bikin ngegaris jadinya. Dan bagian tipnya masih standar banget, banget. Jadi cuman ada layanan iPod, telepon, audio, Bluetooth audio. Jadi sama ini disk, emang masih ada yang pakai disk ya? Udah jarang yang pakai disk ya. Jadi sekarang udah jarang banget yang pakai disk sama USB, port USB. Nah, gue jarang banget pakai radio, gue kebanyakan pakai Bluetooth yang terkoneksi ke aplikasi musik yang ada di HP gue. Terus biasa perlengkapan, ini ada chargeran colokan nih. Nah, ini perlengkapan wajib banget buat para driver online, yaitu port charger. Gua pilih 2 port charger. Sini ada 2 bro, di sebelah sini sama di bawah sini 1 lagi. Jadi buat penumpang bisa buat ngecas ya. Untuk jok masih bersih, masih kuat, masih bersih. Nah, gue belum pasang sarung jok karena belum sempet. Tapi bagi teman-teman semua yang punya toko aksesoris atau brand dari sarung jok yang mau tes kekuatan, bisa kontak gue supaya kita bisa pasang di mobil. Kenapa bisa dibilang tes kekuatan? Karena yaitu seringnya rusaknya itu di bagian penumpang sebelah kiri ya, atau di bagian driver. Ini jok di bagian sini tuh, di bagian apa sebelah sini nih, ini tuh sering rusak nih. Sering rusak karena dia bolak-balik ganti penumpang, naik turun penumpang. Nah, biasa sobek di bagian penyangga badan dan di bagian ini apa tempat duduk. Nah, itu sering sekali rusak atau pecah kulitnya. Karena ya intensitas orang naik turun ketika di sini tuh luar biasa banget nih. Banyak banget orang naik turun di sini. Ya. Apalagi di bagian penumpang, di bagian driver. Di bagian driver lebih parah lagi siksaannya karena hampir nggak turun-turun, di mobil terus kayak gitu kan. Di mobil terus, paling turunnya buat istirahat dan buat makan, sholat. Itu teman-teman. Jadi kalau ada yang punya brand, ada yang mau tes kekuatan sarung jok, membuktikan bahwa sarungnya ini kuat, tahan lama, lentur, dan tidak mudah sobek, silakan kontak gua. Kita uji coba di mobil gue. Oke, balik lagi. Jadi Toyota ini memberikan garansi servis selama 70.000 km. Selama atau 6 bulan ya kalau dikonvert ke mana, ke waktu itu sekitar 6 bulan atau 70.000 km, mana dulu yang tercapai. Selama 70.000 itu, setiap 10.000 itu kita diwajibkan untuk servis rutin 10.000 km, dan 10.000 km itu kita bebas oli, terus bebas filter oli sama jasa servis selama 70.000 km. Mantap. Jadi selama 70.000 km ke depan gue masih bebas oli, servis sama jasa. Nah, kecuali itu adalah filter solar. Nah, filter solar ini kalau sudah nyala itu disarankan untuk diganti. Kenapa harus diganti? Karena gue itu pakai solar subsidi ya. Solar subsidi yang dimana kualitas solar subsidi ini sangatlah ya sulit untuk diharapkan lah. Bahasanya begitu. Karena kan biosolar ya, kalau biosolar itu kan kandungan airnya itu kan tinggi banget tuh. Nah, itu
sangat-sangat apa ya, kalau misalkan filter indikator, kata mekaniknya, kalau indikator filter solar sudah nyala segera dilakukan pergantian Pak. Oh iya siap, gue bilang begitu teman-teman. Nah jadi itu aja, dan sarannya sih itu aja. Jadi filter solar jangan sampai, kalau udah nyala tuh jangan sampai telat diganti. Harganya berapa filter solar? Gue tanya di Auto 2000 itu filter solar Innova Reborn itu sekitar 700 ribuan untuk sekali ganti. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi kan demi kalau misalkan filter solar nggak diganti, itu takutnya ngerusak ke injektor. Kalau injektor udah rusak, itu tambahlah mahal lagi, bisa belasan juta kalau benerin injektor solar ya. Oke, itu aja video singkat review mobil gua kali ini. Setelah pemakaian lebih dari 2 bulan lebih, kurang dari 2 bulan, hampir 2 bulan. Banyak hal yang sudah dilalui dari mobil ini, sebagai layanan GrabCar Premium, terus GrabCar Plus Beta, dan GrabCar Plus, dan charter keluar kota. Dan alhamdulillahnya mobil sini sudah menghasilkan belasan juta. Karena apa? Jujur, gua ngambil mobil ini pure murni untuk kerja, tidak untuk gaya. Jadi mobil ini benar-benar buat kerja, tidak untuk gaya. Jadi mobil ini bisa katakan gelinding tiap hari harus menghasilkan cuan ya. Jadi kalau kata istri gua, ini adalah traktor kesayangan. Jadi traktor untuk mencari rezeki di luar. Semoga awet, semoga berkah, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi partner gua mencari rezeki di luar ya. Terima kasih Toyota sudah menghadirkan produk terbaik Innova Reborn Diesel yang sangat-sangat ideal buat kita orang-orang yang ingin usaha di bidang transportasi. Oke, itu aja video singkat kali ini. Terima kasih sudah nonton video gua. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu dan kesempatan pasti akan gua jawab. Gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.